Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan segenap kaum muslimin muslimat yang berhaji, baik dari tanah air Indonesia maupun dari luar negeri, diterima wukufnya, diterima segala macam ibadahnya, diterima yang wajib dan yang sunnahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua jemaah yang belum pernah berangkat ke tanah suci mudah-mudahan diizinkan Allah berangkat ke tanah suci, baik itu umroh apalagi haji. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita baca Fatihah yang serius, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfir lana wa liwalidayna. Kita coba berbicara tentang menuju Allah. Bagian pertama. Dari sejarah kita belajar bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelumnya tidak dikarunia anak. Belum dikaruniai anak. Persoalan ini tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim menjadi keluhan, melainkan menjadi doa. Kita bisa lihat di Quran surah As-Saffat, Quran surah ke-37 ayat 100. Kita coba lihat dari 99 ya. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli hasil. Banyak di antara kita termasuk saya yang memiliki persoalan.
Boleh juga disebut bukan cuma persoalan, tapi cabang-cabangnya hajat. Persoalan ini bahasa Indonesia ya, arti tidak selalu harus problem. Hajat. Situasi yang dikehendaki. Ya bisa juga kesulitan itu sendiri. Bisa kemudian berupa dosa. Banyak di antara kita yang punya hajat, situasi, kesulitan, dosa menjadi keluhan. Oke. Menjadi kesia-siaan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi dosa dan maksiat. Persoalan juga bisa dalam bentuk persoalan dunia, bisa dalam bentuk persoalan akhirat. Persoalan akhirat itu seperti apa, dan persoalan dunia seperti apa, dan bagaimana, insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah yang insya Allah kita akan belajar tentang menuju Allah, berangkat dari persoalan Nabiullah Ibrahim, bahwa beliau tidak atau belum memiliki anak. Nah, kita akan lihat bagaimana cara dan sikap Nabiullah Ibrahim, dan solusi apa yang beliau tempuh, sehingga kemudian kita bisa meniru apa yang langkah beliau lakukan. Lalu kita lihat bagaimana kemudian hasilnya. Dan insya Allah kita juga akan bicara nanti pasca hasil perjalanan Nabiullah Ibrahim yang saya bungkus menjadi perjalanan menuju Allah. Kita tadabburi dari Al-Quran surah As-Saffat mulai dari ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala, dan Nabiullah Ibrahim berkata, inni, sesungguhnya aku, zahibun, pergi, berangkat, ila Rabbi, menuju Allah, sayahdin. Insyaallah Dia akan memberikanku petunjuk, Dia akan memberikanku jalan keluar, Dia akan memberikanku solusi, Dia akan memberikanku jawaban. Apa doanya Nabi Ibrahim? Apa persoalannya beliau? Yang bisa jadi problem kita juga. Baik persoalan yang sama dengan Nabi Ibrahim, ini belum memiliki anak keturunan. Di antara saudara mungkin ada yang seperti itu. Nanti kita akan ketemu bagaimana cara dan sikap kita seharusnya. Solusi apa yang kita ambil, yang kita tempuh. Hasilnya seperti apa, dan pasca hasil nanti bagaimana. Rabbi habli minas salihin. Problem Nabi Ibrahim adalah memiliki anak keturunan. Kepengen memiliki anak keturunan. Banyak orang yang memiliki persoalan, hajat, ada di situasi, ada di kesulitan, ada di dosa, tapi kemudian menjadi keluhan, menjadi kesia-siaan, menjadi tidak produktif, atau bahkan menjadi dosa dan maksiat. Contoh, handphone punya tapi yang jadul, yang harganya kira-kira 15.000. Ada apa ya handphone 15.000? Harganya 150, 200 gitu. Kemudian kita merasa ini jadi masalah. Nah ini kan jadi dosa gitu kan. Kenapa jadi dosa? Loh, Anda tidak bersyukur. Punya handphone jadul, tua, itu nggak bersyukur. Nah, semua itu bisa menjadi ibadah bila nanti kita akan tiru cara dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dia maksudnya. Jika ada poin, dapat poinnya. Handphone jadul, kalau kemudian kita sikapi yang benar, kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, diterjemahkan menjadi, ya Allah, berikan saya handphone yang bagus.
Maka sesungguhnya perjalanan kita bukan perjalanan menuju handphone yang bagus, tapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawalah ke urusan-urusan yang begitu, kita tadaburi yang begitu. Nanti bagaimana seseorang dari tidak punya pekerjaan, seperti Nabi Ibrahim tidak punya anak, sama posisinya. Lalu kemudian setelah cara dan sikapnya diperbaiki, nanti dia ketemu pekerjaan itu. Perjalanan dia mencari pekerjaan adalah perjalanan dia menuju Allah. Seperti perjalanan Nabi Ibrahim ketika kepengen anak keturunan. Dia menuju Allah. Perjalanan seseorang yang tidak punya jodoh, baik ikhwan atau akhwat, baik laki-laki ataupun perempuan, bukan sekedar perjalanan menuju jodohnya, tapi bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan mencari jodohnya, perjalanan menjadi perjalanan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah. Ketika seseorang kepengen usaha, apa sesungguhnya kemudian yang dia lakukan? Nanti tercermin bagaimana cara dia dan sikap dia ketika dia pengen pekerjaan itu. Salah datang menjadi terhina, salah datang menjadi masalah, salah datang kemudian menjadi problem buat dia. Salah datang bukan menjadi pahala, malah menjadi dosa dan kesia-siaan. Contoh, saya pengen bekerja, lalu saya tahu di sana ada orang dalam, kasak kusuk, lalu ke sana, lihat tidak menuju Allah. Sampai sana pun harus bayar untuk menjadi A, B, C, D. Perjalanannya bukan perjalanan menuju Allah, tapi perjalanan menuju nerakanya Allah. Saudara harus bayar sekian, nyogok sekian, bini begitu, ribet. Perjalanan menjadi calon, bukan menjadi calon, menjadi anggota legislatif, menjadi dewan. Posisinya di sini. Harusnya menjadi perjalanan yang zahibun ila rabbi sayahdi. Menjadi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibungkus dengan niat yang benar, cara dan sikap yang betul, ketemu nanti solusi juga yang tepat, hasil menjadi anggota dewan. Lalu bagaimana paskanya? Setelah menjadi anggota dewan seperti apa? Perjalanan menuju RI 1, RI 2, bagaimana ceritanya menuju kursi gubernur, menuju kursi wali kota atau bupati. Semua ini adalah contoh-contoh yang kita akan berangkat bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim ketika dia ketemu masalah dan hajat. Nanti kita template di tempat-tempat yang lain. Pekerjaan, usaha, karir, utang, perjalanan membayar utang menjadi perjalanan menuju Allah. Bagaimana nanti cara dan sikap kita? Apakah kita banyak mengeluhnya, apakah kita banyak kecewanya, apakah kita banyak sebelnya, apakah kita banyak sedihnya, atau sebaliknya seperti Nabi Ibrahim, dia lebih banyak bersyukurnya. Dan bagaimana kemudian kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak kalah pentingnya adalah pasca hasil. Insya Allah kita akan teruskan di segmen 3 nanti dan pada tayangan-tayangan selanjutnya setelah hari ini. Insya Allah mudah-mudahan. Belajar dari kisah Nabi Allah Ibrahim, nggak punya anak, boleh kita sebut kondisi zero. Oke. Beliau berjalan menuju Allah. Lalu nanti di ayat 101-nya kita akan ketemu fabasyarnahu bigulamin halim. Punya anak namanya Ismail. Kalau kemudian Allah meminta Nabi Ibrahim mengenolkan kembali. Hingga kemudian bukan berkurang dan malah tidak minus, bertambah. Bertambah dengan siapa? Ishak alaihi salatu wassalam. Ini yang tidak kita lakukan. Jangankan di posisi ngenolin, di posisi menuju Allahnya aja udah enggak. Banyak di antara kita yang
pengen sesuatu tapi tidak menjadi doa, tidak menjadi ibadah. Anak datang, bah, beliin motor lah. Harusnya kan ini sesuatu yang menggembirakan buat seorang baba, buat seorang papa, buat seorang ayah, buat seorang bapak. Tapi karena dia tidak mengerti how to-nya, bagaimana caranya, bagaimana sikapnya, lalu apa yang dia tempuh, dia tidak mendapatkan hasil. Ismail adalah lambang dari hasil. Bolehlah kita bilang seperti itu. Yang belum kerja, bekerja, yang belum punya anak, yang belum bayar utangnya kebayar, yang belum haji, yang belum punya rumah jadi punya rumah, yang belum punya sekolah jadi punya sekolah, yang belum punya pesantren jadi punya pesantren, yang belum punya usaha jadi punya usaha. Perjalanan yang pengaruh, Pak. Perjalanan pengaruh. Apakah menjadi perjalanan yang sia-sia atau tidak pengaruh? Asik kan? Asik. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sebelum ayat 111, sebelum ketemu ayat 111, fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halimin. Sesungguhnya dia sudah mendapatkan yang lebih besar daripada apa yang dia ingin dapatkan. Apa? Ya ini Robnya. Ini 99, ini 100, ini 101. Perjalanan seseorang mencapai Ismail masing-masing, mencapai Ismailnya masing-masing, harusnya sudah menjadi perjalanan yang menyenangkan, mengasyikkan, menggembirakan, menggairahkan, penuh dengan ibadah, taburan, kemudian pahala dan kebaikan, asal perjalanannya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, karena tidak ada ilmu, kesempatan perjalanan episode hidup masing-masing kita ini harusnya menjadi ibadah, kemudian menjadi kosong, menjadi sia-sia. Kita akan lanjutin insya Allah besok. Mudah-mudahan pemirsa tetap bersama Yusuf Mansur dan Antv. Kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah sebagai akhir dari sesi kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur dan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.